Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, senang menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita sudah sampai di Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-18 ini menceritakan tentang Yitro atau mertua Musa yang mengunjungi Musa. Dan mari kita coba lihat apa yang firman Tuhan sampaikan tentang peristiwa Yitro mengunjungi Musa ini. Ada beberapa hal yang menarik yang saya ingin bagikan kepada Anda semuanya. Coba perhatikan ayat yang ke-7. Ini cerita bagaimana Musa bertemu dengan Yitro ketika Yitro mengunjungi dia. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke kemah. Perhatikan ayat yang ke-8. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi Musa menceritakan kepada mertuanya itu bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk membebaskan mereka dari penindasan Mesir. Bagaimana Tuhan menyatakan tulah, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dengan laut Taberau yang terbelah menjadi dua dan mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Dan Musa juga menceritakan bagaimana Fir'aun mengejar, tetapi kemudian mereka tenggelam di laut Taberau itu. Musa juga menceritakan bagaimana perjalanan di padang gurun. Beberapa kali mereka kehausan, tapi Tuhan sediakan air. Beberapa kali mereka lapar dan Tuhan kirimkan mana dan seterusnya. Dengan kata lain, Musa menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan kepada umatnya. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memelihara umatnya. Sekarang perhatikan ayat yang ke-9. Ini titik poinnya. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelian bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Respon pertama Yitro ketika mendengar perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kepada umatnya adalah Yitro bersukacita tentang segala kebaikan Tuhan. Yitro bahkan berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Fir'aun dan orang-orang Mesir. Perhatikan ibu bapak saudara semuanya, Yitro tidak melihat secara langsung karena Yitro berada di Midian, tetapi hanya melalui sebuah cerita dari Musa Anda bisa lihat respon Yitro yang begitu bersyukur, begitu mengagungkan akan perbuatan ajaib Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan ini nyata-nyata kontras atau berbeda sekali dengan respon bangsa Israel. Yitro tidak melihat tapi bisa memuji perbuatan ajaib Tuhan. Sementara bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan membebaskan mereka dengan tanda-tanda ajaib. Mereka merasakan sendiri bagaimana tiap pagi mereka bisa makan dari roti mana, mereka di padang gurun dan tidak mati kehausan. Mereka dipelihara Tuhan luar biasa. Mereka mengalami sendiri. Tetapi responnya sangat beda dengan Yitro. Berulang kali mereka bersungut-sungut ketika berada di tengah-tengah kesulitan. Ibu bapak saudara semuanya, tentu saja sebagai orang percaya kita diharapkan memiliki iman seperti iman Yitro. Tidak melihat, tapi percaya. Dan jangan sampai seperti bangsa Israel, melihat, mengalami, bahkan berkali-kali, tetapi imannya terus didasarkan pada apa yang dilihat oleh matanya.
Makanya yang muncul adalah persungutan, yang muncul adalah perbantahan, bahkan melawan Musa yang merupakan wakil Allah sendiri. Ibu bapak saudara semuanya, pastikan kita memiliki iman seperti iman Yitro, dan bukan iman karena melihat fakta seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Israel. Dalam situasi apapun, belajarlah bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Sebab bukankah kita telah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di tengah-tengah kita. Sekian lama waktunya kita terus dipelihara oleh Tuhan, kita dicukupkan oleh Tuhan. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Ketika kita berada dalam kesesakan, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Bukankah kita mengalami itu semuanya? Nasihat firman Tuhan hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Maka jiwa kita akan bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati.